dari poin ekspor non komoditas sendiri, ini kan artinya memang dari beberapa sektor juga harus kita perkuat begitu di dalam negeri. Tadi sektor manufaktur juga harus diperkuat. Nah, dengan data-data yang ada, apalagi mengingat kita juga kan sebetulnya untuk manufaktur ini masih bahan bakunya didominasi juga oleh impor begitu. Artinya tetap masih ada ketergantungan dengan pihak luar. Nah, ini seperti apa cara menyelesaikan permasalahan ataupun juga mungkin cara mendorong sektor manufaktur kita di kondisi saat ini? Ini bagus sekali ya pertanyaannya. Artinya dengan ekspor non komoditas seperti manufaktur, sebetulnya kita ingin menghilangkan banyak ketergantungan akibat ekspor komoditas primer yang mungkin bergantung atas negara-negara yang di Timur Tengah, apalagi dengan adanya geopolitik yang ada. Nah, harusnya ini memang menjadi poin krusial untuk kita memanfaatkan produk industri, manufaktur, dan agroindustri untuk bisa memaksimalkan ini semua. Nah, makanya saya rasa pemerintah sudah memikirkan lah langkah-langkah ya kan untuk bisa berkaitan dengan mencadangkan devisa, berkaitan dengan dukungan-dukungan terhadap APBN, intervensi-intervensi yang harus dilakukan upaya untuk mendukung ekspor non komoditas tadi yang seperti disampaikan. Oke, baik. Kemudian di sisi lain kita juga akan melihat begitu tadi seperti yang Anda sampaikan juga gangguan logistik ini juga terjadi begitu di tengah ketegangan Timur Tengah yang terjadi saat ini. Begitu seperti apa mungkin dampak dari gangguan logistik yang akan kita rasakan ke depannya begitu seiring dengan kondisi geopolitik yang ada saat ini? Iya, jadi kan Laut Merah ini menjadi salah satu jalur perdagangan dunia untuk pelayaran dari Asia ke Eropa, Selat Hormuz juga. Jadi banyak yang memutar ke Afrika untuk bisa mencapai destination country-nya sampai ke negara-negara itu. Artinya ini akan mengganggu jalur perdagangan yang ada di dunia. Makanya kalau kita lihat, kita nggak bisa berdiam diri nih. Ya kan, artinya kan kita punya upaya. Kalau misalnya ada melanggar misalnya berkaitan dengan kebebasan navigasi, kebebasan kita melakukan berdagang dari perspektif laut, jalur, kan ada upaya hukumnya. Lewat aturan konvensi internasional melalui UNCLOS dan yang lain-lainnya. Itu kita bisa lakukan. Jadi kita nggak boleh berdiam diri dalam kaitan dengan itu. Nah, yang ketiga adalah kita terus memaksimalkan kemitraan dengan beberapa negara lainnya di sekitar Selat Hormuz dan Laut Merah supaya kita bisa masuk produknya di kita ke negara lain. Walaupun memang kendalanya adalah kita tahu seperti kasus ekspor biji nikel, pemerintah kan mau melakukan upaya untuk hilirisasi karena ada pembatasan ekspor biji nikel yang cadangan yang harus kita lakukan 7-8 tahun ke depan. Artinya ini akan bisa potensi yang ada. Tapi kan dari WTO kita harus bisa membuktikan di DSB itu, Dispute Settlement Body, bahwa ini memang pembatasan yang kita lakukan ini sifatnya sementara. Jadi manufaktur, agroindustri, jasa itu kita harus maksimal supaya ini bisa ke depannya jangan sampai juga kita melanggar aturan yang ada di WTO. Non-discrimination lah. Gitu. Oke, baik. Tapi sebelum kita membahas berkaitan dengan tadi ya dispute di WTO, nanti kita akan bahas usai jeda begitu. Namun berkaitan tadi dengan satu poin adalah tadi berkaitan dengan isu ataupun juga permasalahan di logistik. Mungkin spesifik sektor yang akan terdampak begitu ya dengan permasalahan logistik yang ada di Timur Tengah sendiri seperti apa selain dari sektor energi, minyak begitu ya. Mungkin sektor apa lagi yang kita cukup bergantung dengan rute dari perdagangan di jalur tersebut. Iya, artinya perdagangan yang pasti yang paling terkena kan dampaknya kan sektor energi, minyak, ya kan yang berkaitan dengan timah batu bara, yang berkaitan dengan crude palm oil dan yang sebagainya. Artinya sektor-sektor ini akan bisa harus hati-hati. Makanya kita harus memaksimalkan agroindustri dan jasa untuk bisa dan manufaktur untuk bisa masuk ke negara-negara lain. Nanti dampak-dampak itu akan menjadi terkena, ya kan termasuk juga dengan harga US dollar yang semakin tinggi. Makanya banyak negara-negara yang memilih safe haven, yaitu dengan emas, ya kan, untuk bisa menjaga stabilitas yang ada di negaranya masing-masing. Oke, baik. Nah, kemudian berkaitan dengan poin rupiah ya, tadi Anda juga sempat menyinggung begitu terkait dengan kondisi penguatan dolar Amerika Serikat yang berdampak kepada pelemahan rupiah. Kita juga melihat cukup signifikan ya pada di pekan lalu begitu. Nah, seperti apa tanggapan Anda ini juga akan berpengaruh kepada kepada kondisi perdagangan kita di satu sisi dan juga seperti apa mungkin implementasi dari langkah-langkah yang bisa kita lakukan termasuk adalah implementasi dari LCT sendiri dengan mitra dagang kita. Memang LCT itu atau local currency transaction memang dengan negara mitra harus bisa berjalan di tengah dolar AS. Kita tahu bahwa pemerintah itu di kawasan ASEAN di sela-sela waktu itu kegiatan ASEAN Indo-Pacific Forum kan sudah menekankan local currency transaction.
Misalnya terkait dengan QR cross border, kita udah bisa pakai tuh dengan negara-negara lain seperti di Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang dan sebagainya, Korea Selatan. Nah ini harus dioptimalkan supaya ada local currency rupiah yang kita bisa pakai sehingga nggak habis lah dengan mata kuliah, dengan mata uang seperti dolar dan yang lain-lainnya. Nah yang kedua adalah kita lihat kerjasama dengan bank sentral seperti Malaysia, Thailand dan terutama dengan India. Nah, dengan India itu kita kerjasama sudah ada. Jadi ada yang bisa menggunakan rupiah untuk yang Indonesia, rupee untuk yang India. Dan pengusaha ini juga sudah dilakukan antara Bank Indonesia dengan Monetary Authority of Singapore. Singapura pun juga sudah jalan. Nah harapannya QRIS yang kita bisa lakukan sebagai transaksi dagang dengan menggunakan transaksi local currency transaction seperti rupiah, itu bisa kita lakukan. Semakin banyak negaranya akan semakin baik dan menguntungkan untuk Indonesianya gitu. Baik. Kemudian terakhir, Pak Rianto, begitu ya, tadi berkaitan dengan di satu sisi berkaitan dengan dispute yang terjadi di WTO berkaitan dengan hilirisasi nikel dan juga kita kalah begitu di persidangan WTO, tapi kita akan mengajukan banding, Pak Riawan, begitu ya, seperti apa mungkin langkah-langkah yang perlu disiapkan oleh pemerintah Indonesia sehingga nanti ketika banding kita juga sudah siap begitu dengan materi-materi ataupun juga dengan argumen ya berkaitan dengan hal tersebut. Iya. Positioning sekarang Indonesia itu kan sudah kalah di dispute settlement body-nya nih, di level awal. Kita punya challenge untuk appellate body di WTO, artinya di level banding. Tapi butuh waktu, kalau saya nggak salah sampai 2025. Kita punya waktu memang untuk bisa melakukan pembatasan ini. Walaupun dari perspektif hukum perdagangan internasional, hambatan yang sifatnya tarif atau non-tarif itu sebenarnya dilarang lah, artinya tidak bisa dapat dilakukan. Tapi kita lihat bahwa ada di dalam pasal 11 ayat 2, di dalam aturan-aturan yang di WTO, itu boleh diperbolehkan. Seperti nikel yang kita lakukan dengan ekspor itu yang agak dilarang. Dengan alasannya ada beberapa, salah satunya non-discrimination, ada pembatasan yang bersifatnya sementara, dan ada perlindungan terhadap industri kita yang masih berkembang. Nah kita tahu in fact bahwa ekspor biji nikel kita ini, pembatasannya itu menjadi warning buat pemerintah karena takutnya untuk 7-8 tahun atau sampai 10 tahun ke depan akan terancam. Nah, ahli-ahli hukum perdagangan internasional yang di Indonesia yang fight keluar, jangan sampai kalah lagi di JSB. Kita harus fight untuk bisa ke depannya di appellate body membuktikan bahwa pembatasan ini masih sifatnya sementara. Karena ini mengancam industri yang ada di kita. Sehingga kenapa kita melakukan pembatasan, karena memang kita ingin pasokan industri khususnya untuk nikel bisa lebih baik lagi sehingga bisa ke depannya bisa kita kirim ke negara lain.